Selamat pagi, perkenalkan saya Hilmi Fauzan Zikri dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Widyatama. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai dampak limbah cair industri farmasi dengan studi kasus di PT Sanbe Farma Padalarang. Industri farmasi memang vital untuk kesehatan masyarakat, namun perlu kita sadari bahwa aktivitas produksinya menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. PT Sanbe Farma yang berlokasi di Padalarang berada dekat dengan pemukiman warga dan aliran sungai kecil. Ini menjadi perhatian serius karena limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini, kami mencoba menjawab 3 pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana sebenarnya dampak limbah cair farmasi terhadap lingkungan? Kedua, apakah sistem pengolahan limbah di PT Sanbe Farma sudah optimal? Dan ketiga, solusi seperti apa yang bisa kita tawarkan baik dari sisi teknis maupun manajerial. Baik, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menganalisis secara komprehensif dampak limbah cair terhadap lingkungan sekitar. Kedua, mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan dalam sistem pengolahan limbah yang ada saat ini. Dan yang ketiga, tentu saja memberikan rekomendasi berbasis prinsip berkeberlanjutan untuk perbaikan ke depannya. Kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian resmi, dokumen internal perusahaan, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait. Semua data ini kemudian dianalisis menggunakan metode konten analisis untuk mengidentifikasikan pola dan hubungan antar informasi. Limbah cair dari industri farmasi ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari limbah industri lain. Yang paling mengkhawatirkan adalah kandungan zat aktif kimia yang sudah terurai secara alami. Beberapa bahkan tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang biasa menimbulkan efek kesehatan jangka panjang. Yang lebih mengejutkan, dalam beberapa kasus terdapat juga residu radioaktif meskipun dalam jumlah kecil. Setelah menganalisis, kami menemukan 3 akar masalah utama. Pertama, teknologi IPAL yang digunakan masih belum memadai. Kedua, investasi untuk pengembangan sistem pengolahan limbah masih kurang. Ketiga, peran serta masyarakat dalam pengawasan masih minim, sehingga dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan masyarakat sekitar, beban pengawasan pemerintah, hingga risiko reputasi bagi perusahaan itu sendiri. Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki regulasi yang cukup komprehensif di bidang ini, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Namun, sayangnya implementasi di lapangan masih belum optimal, terutama dalam hal penegakan sanksi dan transparansi data. Untuk solusi teknis, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret. Pertama, peningkatan kapasitas IPAL dengan teknologi mutakhir seperti biofilter dan sistem membran. Kedua, integrasi energi terbarukan dalam operasional IPA. Ketiga, yang paling penting adalah menerapkan prinsip sirkular ekonomi dalam seluruh proses produksi, seperti redesign proses produksi agar lebih efisien dan minim limbah, atau reuse bahan kimia tertentu sebagai bahan baku sekunder. Sisi manajemen, kami mengusulkan 4 strategi utama, yaitu pembentukan tim lingkungan khusus. Yang kedua, kemitraan dengan penyedia jasa pengelolaan limbah profesional. Yang ketiga, memberikan program pelatihan berkelanjutan untuk karyawan. Dan yang terakhir, pengimplementasian sistem monitoring digital real-time untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa pengelolaan limbah cair di industri farmasi membutuhkan pendekatan holistik. Investasi di bidang teknologi harus diimbangi dengan penguatan sistem manajemen dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip keberlanjutan dan sirkular ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Saya harap presentasi ini memberikan Anda insight baru dan semoga kita bisa mengambil tindakan nyata bersama. Sekali lagi, terima kasih.